Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Promkes dan salam kenal, saya Andri, Promkes dari Kabupaten Kebumen. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita, kita akan ngerumpiin tentang posyandu di era transformasi digital. Nah, apa sih sebenarnya bedanya posyandu di era transformasi digital dengan posyandu yang sudah berjalan selama ini? Di era sekarang, kita harus kembali beradaptasi bahwa posyandu tetap LKD, tetap lembaga kemasyarakatan desa. Hanya yang beda adalah yang tadinya posyandu sebelum era transformasi digital dia ada plot-plotnya sendiri ya, apa sih namanya kalau kita bisa nyebutan itu programatik. Jadi ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada posbindu. Di era transformasi digital ini untuk mempercepat transformasi pelayanan primer, maka Kementerian Kesehatan ingin mendekatkan akses layanan dengan menguatkan posyandu. Posyandu diharapkan bisa memberikan layanan kepada semua kelompok umur. Hanya saja namanya tidak menjadi posbindu, tidak posyandu remaja, tidak posyandu balita, tetapi hanya ada satu nama, posyandu, begitu teman-teman. Sasaran kita menjadi lebih banyak, mungkin bahasa sederhananya sasaran kita menjadi lebih komplit dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian sistem pelaporan kita menjadi lebih terintegrasi, menjadi lebih terpadu menjadi satu. Kalau selama ini kan posyandu balita melaporkan sendiri kepada programmer balitanya, kemudian posbindu nanti melaporkan sendiri. Kadang-kadang kader posbindu dengan kader posyandu balita beda orang, ada juga satu orang, tapi ada beberapa tempat berbeda. Kemudian posyandu remaja juga berjalan sendiri. Mungkin yang tahu hanya Ibu Pembina Wilayah, Bu Bidan Pembina Wilayah yang tahu secara detail keseluruhan. Nanti ketika namanya meluruh menjadi posyandu dan memberikan layanan kepada semua kelompok umur itu, maka Bu Kader diharapkan tahu betul kondisi masyarakat di wilayahnya dari balita sampai dengan lansia. Nah, karena memberikan layanan pada semua kelompok umur, maka teman-teman kader harus paham ibu hamil, jumlah ibu hamil di wilayahnya ada berapa, kemudian sasaran balita dan prasekolah. Jadi kalau dulu hanya 0 sampai 5 tahun, sekarang kita di 0 sampai 6 tahun. Kemudian usia sekolah dan usia remaja di atas 6 tahun sampai dengan kalau batasan remaja adalah 18 tahun. Kemudian usia dewasa tentu setelah 18 tahun sampai dengan usia 59 tahun, dan di usia 59 tahun sampai dengan tak terhingga itu nanti ada di kelompok lansia. Semuanya harus dicatat dulu jumlah sasarannya, dan pada saat hari buka kita catat berapa yang kita layani. Itu nanti bisa terlihat berapa capaian kita memberikan pelayanan. Pasti teman-teman akan bertanya, ketika kita diminta untuk memberikan layanan kepada semua kelompok umur, apakah itu dilayani dalam satu hari? Semua dikembalikan lagi pada kebijakan di wilayah masing-masing. Apakah dalam satu hari itu memang bisa mengcover semua kelompok umur atau tidak? Kalau tidak bisa mengcover semua kelompok umur, tetap saja berjalan seperti yang sudah berjalan. Misalnya mohon maaf, posyandu balita berjalan di minggu pertama, posbindu dulu berjalan di minggu kedua, kemudian posyandu lansia berjalan di minggu ketiga, dan posyandu remaja berjalan di minggu keempat. Silakan tetap berjalan dengan jadwal-jadwal itu. Hanya saja tadi perbedaannya bahwa nama posbindu, nama posyandu remaja, posyandu balita, posyandu lansia itu meluruh hanya menjadi satu nama posyandu. Katakan posyandu Mawar atau posyandu Melati atau posyandu apa. Dan perbedaan lagi nih teman-teman, jika teman-teman memiliki kader yang berbeda antara posyandu dengan kader posbindu dengan kader posyandu remaja, nanti diharapkan teman-teman yang di kader posbindu, kader posyandu remaja dan kader posyandu balita akan mempelajari semua hal.
Karena teman-teman bukan lagi menjadi kader Pospindu, tetapi menjadi kader Posyandu. Dirasa akan sedikit lebih sulit karena kita harus belajar lagi tentang hal-hal baru. Di era transformasi layanan digital itu nanti kita memberikan ada paket-paket pelayanan. Yang pertama itu paketnya ada di deteksi dini. Deteksi dini, kemudian ada suplementasi, kemudian ada imunisasi, dan ada penyuluhan ya. Penyuluhan dan imunisasi, deteksi dini, serta suplementasi sebenarnya sudah selama ini juga sudah berjalan. Hanya tinggal ditambah volumenya atau ditambah isinya. Pada deteksi dini yang tadinya hanya mendeteksi dini ibu hamil kek atau balita dengan berat badan tidak naik, sekarang akan ditambahkan dengan deteksi dini pada remaja dengan anemia, kemudian usia dewasa dengan penyakit obesitas, hipertensi, PPOK, TBC, gangguan indera ya, dan kesehatan jiwa. Pada suplementasi yang tadinya mungkin hanya vitamin A dan obat cacing, sekarang akan ditambahkan tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil. Dan untuk penyuluhan kitabnya adalah buku KIA yang warna pink. Mekanismenya seperti apa? Apakah berbeda dengan Posyandu yang lama? Posyandu di era transformasi digital secara umum mekanismenya tidak berubah. Kita tetap ada H-1 pelayanan ya. H-1 itu kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa besok akan dilaksanakan Posyandu. Kemudian yang kedua persiapan sarana, prasarana, media penyuluhan dan sebagainya. Kemudian pada saat hari H sama 5 meja 1 itu pencatatan, meja 2 penimbangan dan deteksi dini yang tadi disebutkan, ada pengukur lingkar lengan, ada menimbang, mengukur panjang badan, kemudian mengukur lingkar perut. Kemudian di meja 3 itu ada pencatatannya ya, dicatat, di plottingnya di dalam buku KIA atau di dalam kohortnya. Di meja 4 ada pelayanan oleh tenaga kesehatan jika memang dia perlu pengobatan dan sebagainya. Dan di meja kelima ada penyuluhan. Seyogianya penyuluhan ini dilakukan oleh teman-teman kader. Jadi sudah waktunya nih teman-teman kader PD untuk melakukan penyuluhan. Nah teman-teman jangan khawatir, kita akan dibekali atau teman-teman kader akan dibekali dengan kemampuan komunikasi antar pribadi. Lagi-lagi saya berjanji di video berikutnya kita akan kupas tentang komunikasi antar pribadi, utamanya bagi teman-teman kader, sehingga bagaimana memberikan penyuluhan itu yang kita nggak terkesan menggurui, bukan kita yang ngasih tahu, tetapi masyarakat sendiri yang menentukan atau yang menjawab, yang tahu, oh ternyata ini. Jadi misalnya kita mau ngajakin minum tablet tambah darah atau ngajakin imunisasi, itu biarkan nanti masyarakat sendiri yang menyebutkan kata imunisasi tersebut. Bisa ya? Oh bisa teman-teman, nanti ya di next video ya. Karena kalau semua di sini durasinya akan sangat panjang kayak sinetron Indonesia. Jadi kita bikin part-part saja dulu. Ini baru part 1 pengenalan dari Posyandu di era transformasi digital. Nah, selanjutnya H+1 itu kita ada tambahan kegiatan yaitu kunjungan rumah. Saya sih percaya teman-teman mungkin sudah melakukan kunjungan rumah dan sekarang lebih dilegalkan lagi kunjungan rumahnya, dan seyogianya ini didukung oleh pemerintah desa dengan adanya edaran bahwa teman-teman kader nanti akan melakukan kunjungan rumah. Kemudian ada sosialisasi dari pemerintah desa dan ada identifikasi bersama siapa-siapa yang akan dilakukan kunjungan rumah dari hasil pada saat hari penimbangan ini atau hari buka Posyandu ini. Bisa jadi yang dikunjungi adalah orang-orang yang memiliki faktor risiko lebih, atau orang yang tidak bisa ke Posyandu karena tidak ada akses gitu ya, atau mungkin nanti terintegrasi dengan pelayanan yang ada di puskesmas dengan jadwal kunjungan Bu Bidan ke orang-orang yang memiliki pencatatan tersendiri. Nah, itu teman-teman, jadi semangat menyongsong Posyandu di era transformasi digital 2024
ini nanti kita sudah mulai meluruh, tidak ada lagi Posyandu, tidak ada lagi Posyandu remaja, tidak ada Posyandu lansia, tidak ada Posyandu balita, tapi semua namanya menjadi Posyandu. Sasaran kita menjadi lebih banyak, menjadi lebih terintegrasi pencatatan dan pelaporannya, keilmuan kita juga semakin bertambah, dan tentunya semua itu akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, dan juga sebenarnya memudahkan kita sebagai orang yang mencatat dan melaporkan. Ketika itu terpisah-pisah programatik, tentu sebagai pembina wilayah hanya pembina wilayah yang tahu. Tetapi ketika sudah terintegrasi menjadi satu, maka teman-teman kader akan tahu semuanya. Itu dulu ya teman-teman, sebagai pengantar. Sampai ketemu di episode selanjutnya, sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bersilaturahmi lewat video kembali ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.